Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam beriman, bukan hanya sekedar supaya dipandang saya beragama. Beriman berkaitan dengan keputusan yang berasal dari hati, yang dipertimbangkan oleh hati kita. Maka belajarlah untuk beriman yang dijiwai oleh cinta kasih, yang tidak hanya dalam rangkaian kata, tetapi bersumber dari keikhlasan hati kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu agar kami bertekun dalam mati raga selama masa prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Pandanglah hamba-Mu ini, agar kami mampu hidup di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, dan bukan di dalam kemunafikan, supaya dipandang. Tetapi bantulah kami untuk tetap selalu mengandalkan sabda-Mu sebagai pelita yang menerangi di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam kitab Yehezkiel kita diingatkan oleh sabda Tuhan yang mengatakan, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Pertobatan yang berasal dari hati, yang mengusahakan perbuatan baik untuk terbebas dari belenggu dosa, terbukti sebagaimana dikatakan dalam sabda Allah yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel, bahwa pertobatan membawa keselamatan. Pertobatan membawa keberanian untuk hidup di dalam kebenaran. Mereka yang biasa hidup munafik, yang hanya sekedar supaya dipandang suci, lalu di akhir hidupnya ia menghujat Allah, bahkan membenci Allah, justru ia terancam oleh kematian, maut, sebagaimana dikatakan di sini. Mereka yang hidupnya dalam kebenaran, tetapi ia mati di dalam kecurangan, ia mati di dalam kemunafikan, ia akan membahayakan nyawanya sendiri. Ia akan mati di dalam ketidaksetiaan. Di sini pentingnya bagi kita untuk menemani mereka semua yang berada di dalam sakratul maut atau di ambang kematian. Bagaimana kita menemani agar mereka tidak menghujat Allah, tetapi berdamai dengan dirinya, berdamai dengan mereka yang sudah menyakiti hatinya, dan menyiapkan hatinya untuk menghadap Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa saudara sesama kita sudah cukup berbuat baik, tetapi kita kadang kurang sadar bagaimana dia hidup yang sebenarnya. Apakah kebaikannya supaya hanya dipandang, ataukah kebaikannya untuk kemuliaan Tuhan? Di sini kita diajak untuk membandingkan lebih baik mana mereka yang berbuat jahat tetapi melakukan pertobatan dan sisa hidupnya selalu memperjuangkan kebenaran, dibandingkan dengan mereka yang selalu seolah-olah berbuat baik tetapi di akhirnya ia menghujat Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana beriman yang dengan hati dan yang dengan hanya sekedar kata-kata.
kita diajak untuk mempertimbangkan, membuat keputusan yang berdasarkan suara hati, bukan hanya sekedar ucapan. Karena beriman bukanlah keputusan yang didasarkan pada kata-kata semata, tetapi seia, sekata, sehati, seperbuatan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan, kita refleksikan. Di dalam Injil Matius jelas dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nada yang begitu keras yang disampaikan oleh Yesus mau mengkritik siapa saja, Anda, saya, kita semua yang mungkin hidup selama ini hanya menjalankan atas dasar kewajiban keagamaannya. Berpuasa, ikut berpuasa. Berbuat baik, ikut berbuat baik. Berdoa, pergi ke gereja, ikut pergi ke gereja. Karena takut dipandang orang beragama tetapi kok tidak menjalankan hidup keagamaannya. Kita mengikuti 10 perintah Allah, tetapi hanya sebatas kewajiban. Yesus menegaskan, keputusan di dalam beriman itu adalah keputusan hati, yang berdasarkan pertimbangan hati. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar supaya dipandang beragama. Kalau kita melakukan ritual, perayaan yang ada dalam agama kita berdasarkan kewajiban, apa bedanya dengan mereka yang berbuat kebajikan? Mereka yang tidak beragama tetapi lebih bermoral daripada kita yang beragama. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, apa yang membedakan dengan mereka? Yang membedakan ialah kalau orang beriman, ia mengikuti, melaksanakan ritual keagamaan, melaksanakan perintah yang disabdakan oleh Allah dengan hati, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan bukan supaya dipandang benar. Orang beriman selalu mendasarkan hidupnya pada kasih. Keputusan hati selalu menggunakan pertimbangan kasih. Orang beriman yang berdasarkan keputusan hati, ia tidak mudah mengkafirkan. Ia tidak mudah menghakimi orang lain. Bahkan ia tidak mudah menuduh orang lain tidak beriman. Karena orang beriman justru akan merangkul mereka semua supaya mengenal Tuhan dan mengenal bahwa Allah adalah dasar dari kasih itu sendiri. Allah itu adalah sang sumber kasih. Beranikah kita untuk mengasihi dengan mendasarkan hidup beriman kita dengan hati di dalam kebijaksanaan yang didasarkan pada kasih? Maka hidup kita pun di dalam keterlibatan kita, baik di dalam hidup menggereja, hidup bermasyarakat, maupun hidup bernegara, akan selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, jika kita berhadapan dengan Tuhan, berbahagialah bagi Anda, saya, kita semua yang tetap setia saat menghadapnya. Jangan pernah menyangkal, dan jika salah, akuilah kesalahan itu, perbaikilah, evaluasilah, dan berusahalah sekuat tenaga untuk terbebas dari belenggu dosa. Putuskanlah itu dari hatimu, agar kita pun bisa menjadi bijaksana di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.